Bagaimanakah cara agar kita ikhlas mengalah demi ketentraman rumah tangga? Baik istri yang mengalah maupun ada kalanya juga suami yang mengalah. Baik, ada banyak kebaikan-kebaikan ketika kita memilih untuk mengalah dalam perkara yang mubah dan perkara yang tentu saja disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika contoh, suami memerintahkan kepada suatu hal, selama itu masuk dalam akal kita dan selama itu sesuai dengan anjuran agama, maka dalam hal ini walaupun istri merasa benar, tetap istrilah yang harus mengalah. Tapi ketika di suatu masa misalnya sang suami berlainan dengan ajaran-ajaran Allah maka tidak boleh ditaati. Contoh, misalnya seorang suami mengatakan si istri harus pergi ke dukun misalnya gitu ya Bu. Atau istri tolong pakaiin jimat ke anak, tuh nggak boleh ditaati seperti itu. Atau ada contoh yang tidak boleh ditaati yang kita harus tidak boleh untuk mengalah. Contoh misalnya sang suami mengatakan dalam hubungan suami dan istri ada masa-masa di mana istri tidak boleh didatangi kan Bu, dalam masa haid misalnya. Itu nggak boleh kita mengalah. Harus kita katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Maka yang diperlukan adalah supaya bisa tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh untuk urusan mengalah adalah mencari ilmunya. Cara untuk bisa mengalah agar tentram rumah tangganya pertama cari ilmunya dulu. Ilmu apa? Ilmu yang Allah boleh dan ilmu yang Allah nggak boleh. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan saya nggak mau mengalah karena Allah tidak mengatakan seperti itu atau Allah memerintahkan seperti ini. Kalau misalnya kita nggak tahu ilmunya. Jadi pelajarilah ilmu agama supaya kita bisa berargumen dengan baik sesuai dengan dasar-dasarnya bukan menurut saya. Menurut saya yang benar begini, menurut saya yang benar begini. Tidak, tapi menurut Quran, menurut hadis yang benar adalah seperti ini. Jadi dalam rumah tangga ada patokan kebenaran sehingga tidak ada egoisme atau akuisme. Aku yang benar, tidak. Kemudian yang kedua apa? Cara supaya bisa mengalah dengan baik adalah supaya ketentraman rumah tangga berjalan dengan baik. Salah satunya adalah dengan bermusyawarah. Tadi Ica mengatakan komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam hidup rumah tangga. Musyawarah, bertemu di tengah-tengah. Si suami inginnya yang A, si istri ketemunya inginnya yang B, ketemu di tengah-tengah. Bagaimana caranya supaya bisa berjalan di tengah-tengah dan ikhlas tidak saling menyimpan dendam satu sama lain. Ketiga, Rasulullah SAW mengingatkan kita kepada umat-umatnya ini dalam hadis riwayat Muslim bahwa ternyata ketika kita tadi seperti surah An-Nisa ayat 19, ketika kita tidak menyenangi satu hal di diri suami kita, ternyata banyak kebaikan-kebaikan lagi di dalam dirinya. Jadi fokus kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Gak apa-apa aku mengalah dalam hal ini. Gak apa-apa aku mengalah, aku gak mengikuti kemauanku sendiri, aku mengikuti kemauan suamiku, gak apa-apa untuk hal ini. Karena aku melihat begitu banyak kebaikan-kebaikan yang sebenarnya dia ingin berikan kepadaku. Fokus kepada hal-hal baik yang ada pada dirinya. Ingat, seorang suami pun sebenarnya seperti itu. Ketika melihat istrinya juga mengalah, ternyata suami ini gak bisa semena-mena. Ada jenis suami yang sudah faktor keterbiasaan karena istrinya mengalah terus. Jadi otoriternya menjadi-jadi. Tidak, Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bagaimana memperlakukan istrinya dengan baik. Bagaimana berdiskusi dengan istrinya dengan baik. Tidak semata-mata pemimpin, tidak semata-mata kawam, kemudian pada akhirnya bertindak otoriter. Rasulullah SAW memperlakukan istrinya dengan luar biasa. Contoh kelemah lembutan Rasulullah dalam menjalankan biduk rumah tangganya terlihat dengan Sofia. Rasulullah punya istri, salah satu istrinya Bu, namanya Sofia. Apa kebaikan yang Rasulullah lakukan kepada Sofia? Sehingga sang istri pun kalau misalnya mengalah ya nggak apa-apa karena sang suami memperlakukan dengan baik. Benar nggak Bu? Kalau suami kita baik kita mengalah aja ya kan? Kita kan gedeknya kalau suaminya yang ini, yang nyebelin. Tapi kalau suaminya memperlakukan kita dengan baik, perempuan mah gampang banget untuk diluluhin. Asal dikasih perhatian, manis, dilemah lembuti, kita nurut. Bener gak Bu? Betul kan? Begitu pula dengan Rasulullah memperlakukan Sofia. Contohnya seperti apa? Suatu ketika Sofia ingin naik di atas unta. Rasulullah persiapkan tempat duduknya yang empuk dulu. Ibu gitu nggak? Dibukain dulu pintu mobilnya misalnya. Enggak ya, udah gak zaman lagi ya. Udah buka sendiri. Rasulullah menyiapkan tempat duduknya Sofia dengan empuk dan lihat Rasulullah perlakuannya pada istrinya. Rasulullah duduk, lututnya ini ditegakkan supaya Sofia bisa naik ke pangkuannya Rasulullah supaya mudah untuk naik ke atas unta. Sampai sebegitunya loh Bu. Rasulullah memperlakukan dan memuliakan istrinya bagaimana enggak istrinya mengalah kepada Rasulullah. Nurut patuh kepada Rasulullah karena akhlak suaminya yang seperti itu. Jadi untuk para suami jangan senantiasa mengatakan istri solihah harus patuh pada suami. Memangnya seorang istri nggak punya hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik juga dari suami. Suami harus bersikap baik, istri pun akan patuh otomatis.
Kalau suaminya semena-mena, nggak mungkin istrinya bisa mengalah begitu saja secara ikhlas. Istri pasti akan menyimpan dendam, hati-hati. Ketika dia diam, menyimpan dendam, lama-lama itu akan menjadi penyakit hati bagi dirinya. Suatu saat nanti kata Kak Dude tadi akan meledak, bisa meretakkan hubungan rumah tangga. Itu hati-hati kalau mengalahnya dipendam terus dan tidak ada komunikasi satu sama lain. Makanya apa? Tabayun kan dalam Islam. Apa itu tabayun? Ngomong, bicara. Ketemu orangnya langsung, jangan ceritanya sama tetangga sebelah, gosip nih perempuan-perempuan kadang mulutnya aduh suka gosip ngomongin suami di sebelah gitu. Jangan ngomong langsung sama suaminya, selesaikan masalah di dalam kamar gitu. Cuma gini, kepada semua istri maupun suami ketika ada terjadi pertengkaran, berusahalah untuk memahami. Nih, memahami, kemudian mengerti, memaafkan. Dan jangan menjadikan satu titik kesalahan itu untuk meretakkan yang lainnya. Kalau perlu yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan. Itu kata Ica tadi kan, yang kecil ya kalau bisa udahlah ditiadakan aja. Masih banyak hal-hal penting yang harus kita fokuskan gitu. Masya Allah, jadi benar-benar hari ini banyak hal-hal baru, ilmu baru ya insya Allah. Suami, istri saling mengkoreksi diri mulai sekarang. Betul. Sikapnya, akhlaknya insya Allah ke depan jadi sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nah, ini kalau saya lihat wajah-wajah dari jamaah yang ada di belakang kita nih Ustadz, ini banyak yang mau bertanya sepertinya tadi. Ya ibu-ibu ya, siapa yang mau bertanya? Silakan. Saya. Cek amat ibu. Angkat tangan, Bu. Ayo, siapa? Angkat tangan. Angkat tangan Kita coba yang pilih. mau mana? Ah, coba Ustadz, yang mana Ustadz? Kita Ustadz pilih bagian di belakang dulu. Oke, silakan. Silakan, Bu. Silakan Ibu. Iya. Ayo, silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bu Ustadzah. Waalaikumsalam. Diketin Bu mic-nya. Iya. Nama saya Lia, Ibu Lia dari Majelis. Nama saya Lia dari Majelis Al-Hidayah Cipetir Karangtanjung, Bandung Barat. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Silakan Bu pertanyaannya. Di sini saya mau bertanya mengenai kedua ibu saya, yaitu ibu kandung saya dan ibu mertua saya. Nah, mereka itu kebetulan dalam keadaan dua-duanya sakit. Iya. Tetapi di sini ibu saya sedikit merasa manja, ingin selalu Didahulukan. Iya, ditengokin sama saya. Iya. Nah, untuk itu saya minta izin terhadap suami. Boleh enggak saya nengokin ibu saya dulu? Iya. Nah, suami saya kebetulan orangnya baik, Iya. mengizinkan. Iya. Tetapi nggak tahu ya dalam hatinya ngedumel atau enggak. Ngapain mau diurusin itu lagi? Nah, untuk itu hati saya pun merasa galau. Mana Anak muda kali galau. Lanjut. Jadi mana yang harus didahulukan? Apakah nengokin ibu kandung saya dulu atau mertua dulu? Iya. Nah, terima kasih Pak Ustadz, Bu Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Oh baik, jadi nanti Ustadz akan menjawabnya setelah yang satu ini. Dan jangan lupa pemirsa, setelah ini akan ada hadiah jutaan rupiah bagi yang bisa menjawab kuis. Nanti bisa segera telepon ke 021 791 87700 untuk Jabodetabek dan 021 791 87711 untuk luar Jabodetabek. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.